Salam kebajikan. Terimalah salam peneguh iman kita hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Weita Tong Tian. Sancai. Saya Tauci Novitasari. Pada hari ini, marilah kita bersama-sama belajar di dalam Chiang Tao yang akan saya bawakan dengan tema peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Di Chiang Tao, saya pada hari ini, saya membawakan sebuah judul, yaitu menjadi perempuan yang sering dipuji oleh Nabi Konghucu. Xie Tian Chen Sancai, para Tocin yang terkasih, kita, umat Konghucu, mengimani bahwasanya di alam semesta ini tiada sesuatu yang bukan karena firman Tian Tuhan yang Maha Esa. Alam semesta terdiri atas dua unsur, yin dan yang. Kita perempuan diciptakan di dunia ini melalui perantara ibu kita yang juga perempuan. Para Tocin yang terkasih, kita perempuan merupakan unsur yin yang bertugas atau berperan untuk menggenapi unsur yang, yaitu laki-laki. Banyak paradigma yang beredar bahwasanya kita adalah bagian yang resesif, laki-laki adalah bagian yang dominan. Namun kenyataannya, kita umat Konghucu mengimani dan harus meyakini bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan itu adalah saling melengkapi, saling mengharmoniskan. Para Tocin yang terkasih, jangan sampai kita terpengaruh dengan kata-kata atau dengan ujaran-ujaran bahwasanya perempuan selalu didiskriminatif. Mari bersama-sama melalui Chiang Tao pada hari ini, saya ingin menyampaikan kiat-kiat yang tadi disampaikan sesuai dengan judul yang saya bawakan, yaitu kiat-kiat untuk bagaimana kita menjadi seorang perempuan yang sering dipuji oleh Nabi Konghucu. Terdengar sangat romantis, bukan? Bagaimana kita dilahirkan sebagai perempuan, lalu kita menjadi perempuan yang sering dipuji oleh Nabi Konghucu. Bagaimana ceritanya, Taucin? Ya, yang pertama adalah dengan cara kita memahami dan menetapi peran kita sebagai perempuan. Ada satu syair lagu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Bratayana Ongko Wijaya Sien Tause. Saya akan mencoba untuk melantunkannya sedikit. Perilaku cinta selalu sesuai dengan kodrat, berani menetapi takdirnya tanpa sesal, berbekal kebajikan, genapkan kewajiban, tawakal damai tentram, untuk menerima firman. Ya, tidak ada yang bisa mengubah takdir kita yang telah difirmankan oleh Tian untuk menjadi seorang perempuan. Maka bagaimana caranya sebaik-baiknya kita untuk menerima firman tersebut, menetapi takdir tersebut, yaitu dengan menjadi perempuan yang bisa memerankan perannya dengan sebaik-baiknya. Sebelum dikatakan bahwa kita sesama manusia harus saling memahami, antara perempuan dengan laki-laki harus saling memahami sehingga terjalin sebuah keharmonisan. Namun yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah sebelum kita mampu memahami orang lain, kita harus mampu memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Banyak sekali peran-peran yang dapat kita isi di dalam kehidupan ini. Peran yang paling dekat dengan diri kita adalah peran kita di dalam keluarga. Di dalam keluarga banyak sekali peran seorang perempuan. Baik itu berperan sebagai anak, misal ada anak perempuan di sebuah keluarga tersebut. Berperan sebagai saudara perempuan, berperan sebagai pasangan, yaitu sebagai seorang istri. Bagaimana bisa memaksimalkan peran-peran tersebut sesuai dengan ajaran Nabi? Antara kakak dengan adik, antara orang tua dengan anak, antara sesama anggota keluarga. Harus ada rasa saling sayang, ada bakti, ada hormat, ada saling mendukung. Lalu kemudian peran di masyarakat.
peran di bidang politik. Jika kita, perempuan, para tocin sekalian di luar sana, berkecimpung dalam dunia politik, bagaimana kita dapat berperan dengan sebaik-baiknya di dalam bidang politik tersebut, memegang teguh tanggung jawab, memegang prinsip kebenaran, sesuai dengan ajaran yang Nabi ajarkan kepada kita semua sebagai umat Konghucu. Lalu di bidang pendidikan, peran perempuan di bidang pendidikan tentu sangat juga banyak kita jumpai, dan bahkan sangat dekat sekali dan sangat prinsip sekali. Pendidikan pertama hadir di dalam keluarga, di mana guru pertama adalah orang tua, dan di dalam orang tua di antara itu adalah seorang ibu, dan ibu adalah perempuan. Jika Tauchin sebagai pelajar, tentu peran kita di dunia pendidikan adalah kita harus belajar dengan giat. Sebagai mahasiswi, sebagai pelajar putri, bagaimana kita bisa menjadi pelajar yang berprestasi, atau paling minimal adalah pelajar yang bisa mengikuti rule yang baik. Tidak macam-macam, tidak keluar dari garis yang lurus atau yang seharusnya. Lalu kemudian para Tauchin yang terkasih, peran di dalam dunia ekonomi sosial. Ya, bagaimana di luar sana kita banyak jumpai wanita-wanita karir, perempuan-perempuan karir yang bekerja. Perannya adalah sebagai perempuan karir. Lalu perempuan yang mencari nafkah, yang juga ikut membantu keluarganya, membantu suaminya untuk mencari nafkah di luar dengan pekerjaan-pekerjaan yang ia jalani. Bahkan ada juga perempuan-perempuan yang sebagai single fighter, ya. Mereka berjuang sendiri untuk memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, peran-peran itulah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Lalu di antara semua peran-peran itu, peran sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah, mana yang lebih baik? Mana yang lebih patut untuk dihormati? Semua sama. Semua sama pentingnya. Semua sama hebatnya ketika bisa dijalani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran bahwa peran itulah yang menjadi tugas kita, yang harus kita emban di dalam kehidupan ini. Para Tauchin yang terkasih, kalau kita mampu memahami peran kita sebagai perempuan dimanapun kita berada, dengan porsi yang bagaimana, niscaya di dalam kita menjalaninya, kita akan dijauhkan dari sifat gerutu, sesal penyalahan, bahkan merasa menyesal misalnya kita telah diciptakan sebagai perempuan. Ya, sungguh itu sangat mendukakan kalau sampai kita merasa demikian. Maka penting sekali untuk kita memahami peran dan mampu menetapi firman yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan diciptakan sebagai perempuan. Para Tauchin yang terkasih kemudian, bagaimana lagi setelah kita menerima, menetapi firman, menetapi kodrat sebagai perempuan, lalu menjalankannya sesuai dengan peran yang kita emban, dengan penuh tanggung jawab, hadir penuh secara utuh, menjalani semua peran-peran yang dihadapkan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi perempuan yang tadi dikatakan menjadi perempuan yang sering dipuji oleh Nabi? Para Tauchin yang terkasih, marilah bersama-sama kita buka kitab sesu kita di dalam kitab Mengce, jilid 4b, pasal 18. Di sini dikatakan, Suce berkata, dahulu Cuni sering memuji air dengan bersabda, oh air, hikmah apakah yang dapat diambil dari air? Lalu Mengce menjawab, air itu dari sumber keluar bergolak-golak siang malam tiada hentinya. Setelah memenuhi tempat-tempat yang lekuk, lalu terus maju, mengalir ke 4 penjuru lautan. Hanya air yang mempunyai sumber dapat demikian. Inilah hikmah yang dapat dipetik. Saya ulangi, hanya air yang mempunyai sumber yang dapat demikian. Inilah hikmah yang dapat dipetik. Para Tauchin yang terkasih, menjadi perempuan yang sering dipuji oleh Nabi, seperti Nabi begitu sering memuji air. Oh air, hikmah apakah
yang dapat diambil dari air. Kemudian pertanyaannya, hikmah apakah yang dapat diambil dari diri kita, dari kehidupan kita? Apakah kita manusia yang benar-benar memiliki sumber seperti air yang bersumber sebagaimana dari sumber mata air? Kita memiliki sumber yang sama penting, sama hebat seperti air. Kita memiliki rule jalan suci yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Dengan tuntunan agama. Bukan hanya sekedar menjadi perempuan yang memiliki agama, tetapi menjadi perempuan yang beragama. Menjalankan kehidupan sesuai dengan landasan ajaran-ajaran agama yang disabdakan oleh Nabi Kunce, difirmankan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diajarkan dan disampaikan kembali oleh para murid Nabi, para seni. Para tocin yang terkasih, marilah bersama-sama kita terus semangat, berkarya, menjadi perempuan-perempuan laksana air yang bijak, sehingga Nabi begitu bangga dapat melihat kita menjadi perempuan-perempuan hebat di era kemerdekaan dan di era-era selanjutnya. Apapun eranya, perempuan Konghucu pasti selalu mampu berkarya. Demikian, terimalah salam kebajikan, hanya oleh kebajikan Tian berkenan. Weite Tongtian. Sancai.